Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tutorial pengelolaan OJS atau Open Journal System yang akan kita lihat dari penerimaan naskah sampai dengan penerbitan naskah itu sendiri. Dalam pengelolaan OJS atau Open Journal System ini, editor harus memahami rute atau alur penggunaan artikel yang masuk, ya, atau artikel yang masuk ke dalam OJS itu sendiri, yang nanti kemudian akan direvisi dan direview. Nah, baiklah, kita akan melihat bagaimana proses jalannya. Nah, yang pertama kita akan melihat penulis akan menyerahkan manuskrip kepada editor. Nah, kemudian manuskrip yang dikirim ini melalui OJS yang di mana di situ diserahkan setelah register dan juga artikelnya atau manuskripnya diserahkan ke dalam OJS. Nah, nanti manuskrip ini akan dilihat oleh editor atau oleh public steam ini akan dilihat apakah manuskrip ini sudah sesuai dengan gaya selingkung jurnalnya atau tidak. Nah, jika manuskrip ini tidak sesuai dengan gaya selingkuhnya, maka editor akan memberikan informasi kepada penulisnya. Nah, di sini editor akan memberikan informasi kepada penulis dan si penulisnya nanti akan merevisi. Nah, nanti dapat menyerahkan kembali kepada editor. Nah, jika manuskrip ini sesuai dengan gaya selingkuhnya, maka oleh publishing ini akan menunjukkan editor, ya, akan menunjukkan editor, dan di sini yang dikomandoi oleh editor in chief. Nah, kemudian manuskrip ini nanti akan diserahkan kepada editornya juga. Pada tahap awal ini merupakan evaluasi awal, ya. Evaluasi awal oleh editor tentang pemenuhan syarat gaya selingkuh. Nah, jika manuskrip ini sesuai, jika gaya selingkuhnya sesuai, atau jika manuskrip ini memenuhi syarat, maka manuskripnya ini akan diundang atau akan diserahkan kepada reviewer untuk direview. Nah, kemudian jika pada tahap awal ini manuskripnya itu tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat gaya selingkuh, maka ini akan ditolak, ya. Di sini ada menu reject, ya. Nah, kemudian manuskrip yang ditolak ini akan diserahkan atau akan diinformasikan kepada si penulis atau nanti akan diserahkan atau di-send to author kembali. Nah, kemudian manuskrip ini yang diserahkan kepada reviewer, maka para pakar reviewer ini atau pakar ini akan mereview manuskripnya. Nah, di sini editor mungkin saja, ya, atau di sini memiliki kewajiban untuk memberikan pengingat kepada para reviewer. Nah, mungkin saja reviewer tidak membuka akun di OJS. Jadi, di sini editor wajib memberi pengingat. Nah, di sini editor dapat memberikan bahwa manuskrip itu dapat direview dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Harus jelas, ya. Nah, kemudian editor in chief atau manuskrip ini oleh editor in chief atau editor ini akan membuat sementara dari manuskrip yang sudah direview, ya. Apakah manuskripnya ini ada membuat keputusan sementaranya, apakah akan di-reject, ada decline, ada major, ada minor, revisi, atau mungkin saja manuskrip ini diterima tanpa perubahan apapun. Nah, jadi
Editor setelah, ini dari keputusan sementara ini, maka editor akan memberikan ucapan terima kasih kepada reviewer atas kerjasamanya. Nah, kemudian hasil keputusan sementara ini, manuskripnya ini kalau misalnya yang ditolak, maka akan diberitahukan kepada autor dan apabila manuskrip ini perlu direvisi, maka editor ini akan menyerahkan kembali kepada penulis untuk direvisi sesuai dengan atau nanti disesuaikan dengan syaratnya. Selanjutnya, bagi penulis yang merevisi manuskripnya, nanti setelah direvisi, maka manuskripnya itu harus diserahkan kembali kepada editor. Dan nanti di situ akan ada menu yang intinya itu adalah tolong upload revisi. Nah, di sini editor akan melihat hasil revisi author apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh reviewer pada tahap sebelumnya. Nah, di sini tugas dari editor in chief ini adalah memeriksa apakah perbaikan dan membuat keputusan akhir dari revisi yang ditulis oleh para penulis ya. Nah, di sini apakah di sini ada revisi akan di-reject, ada minor revisi? Kalau misalnya ada minor revisi diperbaiki kembali dan jika tidak ada minor revisi dan langsung disetujui. Nah, biasanya kadang-kadang editor memerlukan revisi kedua atau ketiga dari penulis. Seperti itu. Selanjutnya, di sini editor akan memberikan ucapan terima kasih kembali kepada peer review. Dari ini kita lihat bahwa manuskrip yang sudah mengalami berbagai macam tahapan dan revisi. Nah, kemudian di sini kita lihat akan ada tiga poin ya. Bisa saja manuskrip ini mungkin perlu revisi lebih lanjut. Yang kedua, manuskrip diterima untuk dipublikasi dan di sini nanti editor akan menginformasikan kepada penulis dan bisa saja manuskrip ini ditolak ya atau di-reject. Nah, di sini juga editor akan menginformasikan kepada penulis ya. Di sini akan diinformasikan melalui akun yang ada di OJS. Bagi manuskrip yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh OJS itu sendiri dan juga sesuai dengan arahan dari para reviewer, maka manuskrip tersebut akan masuk ke dalam bagian produksi. Nah, di sini nanti manuskrip yang masuk ke dalam bagian produksi, maka nanti akan mengalami proses editing yang akan dilaksanakan oleh para pengelola OJS itu sendiri. Baiklah, untuk pertemuan kali ini hanya ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada maknanya bagi para pengelola OJS yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.